warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Willy Romiati. Saya adalah mahasiswa PPG Darjab tahun 2022 periode 1. Saya adalah seorang guru sosiologi di SMAN 1 Sembalun, Lombok Timur, NTB. Saya akan membawa materi sosiologi dengan subtema kesenjangan sosial ekonomi sebagai masalah sosial dengan model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan TIPEK dan menggunakan metode diskusi kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Nah, saya lihat hari ini kok pakaiannya berwarna-warni ya. Ada yang coklat, ada yang putih, ada yang hijau. Kenapa mungkin kalian seperti ini? Karena kemarin hujan deras ya, yang akhirnya membuat pakaian kalian basah. Dan sekarang kalian menggunakan pakaian yang seperti ini. Tidak apa-apa. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa berjalan sesuai dengan pembelajaran sebelumnya. Nah, sekarang silakan sebelum kita memulai pembelajaran ini, silakan ketua kelas berdoa dulu. Sebelum kita mulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa dengan keyakinan masing-masing. Mulai. Selesai. Alhamdulillah, tugas nasional tadi dilaksanakan pada pagi hari ini dinilai sebagai amal ibadah dan pembelajaran kita lebih bermanfaat dan mendapat ilmu yang barokah. Nah, setelah itu saya absen dulu ya. Al-Friyazi masuk, Ala Nawaini, Ali, Aminazila, Andika Pratama, Bayu Sota, Denta Aurelgia, Bunga Wadiatun, Deviani, Diman Sapari, Eva Agustina, Feby Junita, Dinda Sapitri, Muhammad Zani, Mara Bunga, Naomi Rizky Ningsih, Niru Suci, Nirawati, Nopal Anggara. Kita lihat di absen di antara kalian 20 orang, tapi ada 1 orang yang tidak hadir ya, atau 2 orang yang tidak hadir. Nah, semoga kalau misalnya teman kalian itu sakit, semoga mereka cepat sembuh dan bisa mengikuti pelajaran untuk besoknya. Nah, sekarang kita akan melihat yang akan kita bahas sekarang, yaitu ketimpangan sosial ekonomi. Setelah minggu yang lalu kita mempelajari tentang kriminalitas sosial. Sekarang kita akan berbicara mengenai ketimpangan sosial ekonomi sebagai masalah sosial. Namun sebelum saya menjelaskan, saya terlebih dahulu memperlihatkan kepada kalian tujuan dan IPK-nya atau indikator pencapaian harus kalian capai setelah melakukan pembelajaran ini dan apa tujuan dari pembelajaran itu. Silakan dilihat ya. Kalian lihat ini merupakan kompetensi dasar dan indeks dan IPK atau indikator pencapaian yang harus kalian bisa setelah mengikuti pembelajaran ini. Nah, yang pertama di sini mengidentifikasi berbagai permasalahan sosial yang muncul di masyarakat. Nah, kemudian untuk kompetensi dasar yang pertama 3.2 itu mengidentifikasi berbagai permasalahan sosial yang muncul di masyarakat. Kemudian IPK-nya yang pertama menjelaskan konsep kesenjangan sosial ekonomi. Setelah melakukan pembelajaran ini kalian harus bisa menjelaskan apa pengertian dari kesenjangan sosial ekonomi. Kemudian yang kedua mengidentifikasi faktor penyebab kesenjangan sosial ekonomi. Kemudian yang ketiga mengidentifikasi dampak kesenjangan sosial ekonomi. Nah, di dekat tempat tinggal kalian atau bisa kalian lihat misalkan di TV, sinetron dan
seterusnya tentang kesenjangan sosial ekonomi. Nah, kemudian kita lanjut ke tujuannya ya. Adapun tujuan dari pembelajaran ini menggunakan model problem based learning dengan tujuan supaya kalian bisa mengidentifikasi faktor penyebab kesenjangan sosial ya, seperti di indikator. Jadi tujuannya juga sama, kalian bisa mengidentifikasi faktor penyebab kesenjangan sosial ekonomi. Kemudian yang kedua, yang mengenal gambar kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi di sekitar kita dan kemudian mengaitkan dengan materi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tujuan ini sama dengan indikator. Nah, kemudian kita lanjut setelah saya menyampaikan tujuan dan menyampaikan indikator. Sekarang saya akan memutarkan kalian video mengenai kesenjangan sosial. Jadi sebelum kita ke materi, sebelum saya menjelaskan materi mengenai kesenjangan sosial ekonomi, silakan kalian sekarang menyimak video ini dulu, kemudian nanti kalian kaitkan dengan apa yang kita pelajari. Nah, di sini
kalian setelah kita belajar di sini, jadi kalian harus menguasai isi dari bahan ajar yang sudah saya sampaikan. Nah, kalian lihat pengertian kesenjangan sosial ekonomi. Pengertian kesenjangan sosial ekonomi di mana di sini ketimpangan atau kesenjangan sosial ekonomi adalah keadaan yang tidak seimbang di masyarakat yang mengakibatkan perbedaan yang mencolok, terutama berkaitan dengan perbedaan penghasilan yang sangat tinggi antara masyarakat kelas atas dengan masyarakat bawah. Berarti di sini perbedaan antara satu individu dengan individu lain yang tidak seimbang, yang itu diakibatkan oleh perbedaan penghasilan antara satu individu dengan individu yang lain. Itu kalau di dalam satu kelompok sosial masyarakat. Lalu kalau di dalam satu daerah dengan daerah lain, di sini misalkan kesenjangan antara satu kelompok sosial dengan kelompok sosial yang lain, atau kesenjangan antara satu daerah dengan daerah yang lain. Nah, kalian lihat itu merupakan pengertiannya di mana perbedaan yang mencolok yang diakibatkan oleh ketidakseimbangan yang masyarakat yang diakibatkan oleh perbedaan, terutama yang berkaitan dengan perbedaan penghasilan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Jadi di sini ketimpangan itu perbedaan antara satu individu dengan individu yang lain diakibatkan oleh perbedaan penghasilan. Kalau tidak satu individu, misalkan di sini ada satu daerah dengan daerah lain yang diakibatkan juga oleh perbedaan penghasilan di suatu daerah itu berbeda. Nah, kalian lihat itu pengertian dari kesenjangan. Pokoknya di sini intinya adalah perbedaan. Kalian lihat faktor penyebab kesenjangan sosial ekonomi. Di sini yang pertama adalah kondisi demografi. Apa sih yang dimaksud dengan demografi? Demografi adalah kondisi penduduk yang ada di suatu daerah. Nah, di sini meliputi jumlah penduduk, kemudian yang kedua komposisi penduduk, yang ketiga persebaran penduduk. Nah, kalau jumlah penduduk di sini jumlah penduduk yang padat dan tidak diimbangi oleh lapangan pekerjaan itu yang mengakibatkan ketimpangan sosial ekonomi. Nah, jadi di sini jumlah penduduk desa dengan penduduk kota itu kan berbeda. Penduduk kota lebih padat penduduknya dibandingkan dengan penduduk desa, sehingga ketimpangan sosial ekonomi lebih tinggi di kota dibandingkan dengan di desa. Ingat ya, kalau orang kota di situ kalau
pengembangan sosial ekonomi juga ke kondisi pendidikan. Kondisi pendidikan di desa biasanya tidak sama dengan kondisi pendidikan di kota. Kalau di kota semua fasilitasnya lengkap, mulai dari wifi, kemudian juga HP, kemudian lab komputer, lab ya, dari naiknya angka kemiskinan dan pengangguran di suatu negara. Kalau kemudian angka kemiskinan dan penganggurannya meningkat di suatu negara, maka pendapatan suatu negara itu menjadi rendah, menjadi kurang. Dan keempat, 10 IPA. Kemudian yang kedua, Mitra, target pasar tidak jelas. Rumah. Di sini kalau pada target pasar tidak jelas, khususnya pada orang-orang yang memproduksi barang. Kemudian 10 tes 1, Orang biasanya Pak Mairi Jawa, tugasnya ada di Pak Aman. Nah, Kemudian tes 2, ini dia ternyata tidak Pak mampu. Julia. Kemudian tugas IPA, Pak Freddy Budiman. Akhirnya Berarti tes 1 dan sekiri Adrian berangkat jam bisa 20. saja Lara membuat Berarti tes 2, dia Pak menargetkan Adrian. barang itu dibeli oleh masyarakat menengah. Kemudian Namun ke 12 masyarakat IPA, menengah tidak mampu membeli barangnya, apalagi masyarakat bawah. Pak Ali Nah, Udin dia dan menjadi 12 PPS. Pak Nurhaiman silakan hadir bawa dirinya dan akhirnya terjadilah kesenjangan sosial ekonomi. Kemudian lanjut, langkanya tenaga kerja yang berkompeten. Itu yang menyebabkan kesenjangan sosial ekonomi. Di Indonesia kalau kita melihat banyak perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja yang kompeten. Namun karena di Indonesia tidak memiliki orang yang berkompeten di bidang itu, akhirnya Indonesia di situ mengambil tenaga kerja dari luar negeri, misalkan Cina, Singapura dan seterusnya. Nah, kemudian yang keempat, maraknya kasus kejahatan di negara kita Indonesia. Tentunya kesenjangan ini menyebabkan maraknya kasus kejahatan karena orang miskin untuk memenuhi kebutuhannya itu tentu dengan cara yang yang misalkan mencuri, sehingga ini juga menyebabkan kriminalitas sosial. Nah, kemudian ada yang mau bertanya, materinya sampai di situ. Saya sudah mulai menjelaskan tadi dari pengertian, kemudian faktor penyebab, kemudian dampaknya, kemudian solusinya. Setelah itu sekarang kita akan membuat kelompok dan kalian akan saya bagikan materinya. Ada LKPD-nya, silakan sekarang membuat kelompoknya. Jangan ada yang mantap ya. Ya, kita akan bekerja sesuai dengan kelompok yang sudah saya tulis ya, yang sudah kita buat. Kelompok satu, saya akan membagikan di KPD-nya dulu. Silakan dikerjakan ya. Nah, lihat nama kelompoknya, yang kelompok satu Aminah Zila ada ya. Kemudian Alan Nawawi ada, Kaldi, Andika Pratama dan Denta Aulia. Kemudian kelompok dua Febi Yunita, kemudian Deviani, Diman Sapari, Usul Otima, dan Linda Sapitri. Kelompok tiga Lara Madania ada, ya ada. Mara Bunga, Naomi, Nilu Suci, Emma. Kemudian yang kelompok 4 Bunga Wadiatun, kemudian Rogi Apandi, Nursila, Rosalina Aguspina dan
Suprayuna silakan dikerjakan yang sudah menjadi tugasnya. Yang lihat LKPD-nya, di dalam LKPD itu kalian lihat yang pertama untuk kelompok 1 kalian mendiskusikan tentang faktor penyebab kesenjangan sosial ekonomi. Kemudian kelompok 2 dampak kesenjangan sosial ekonomi. Kemudian kelompok 3 solusi kesenjangan sosial ekonomi. Silakan sekarang dikerjakan sesuai dengan petunjuk yang sudah ada di LKPD. Saya berikan waktu 5 menit untuk mengerjakan. Nah setelah itu kelompok lain menyimak, mungkin ada yang tidak jelas dari penjelasannya kelompok 1, boleh ditanyakan kepada kelompok 1. Silakan. Diwakili oleh siapa? Amin Nasila, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang faktor penyebab kesenjangan sosial ekonomi. Yang pertama, kondisi demografi. Kondisi demografi berkaitan dengan jumlah penduduk. Perbedaan tersebut berkaitan dengan yang pertama, jumlah penduduk. Jumlah penduduk di kota lebih padat daripada penduduk di desa, sehingga permasalahan yang timbul di kota lebih kompleks daripada di desa. Yang kedua, komposisi penduduk. Komposisi penduduk dapat ditinjau dari jumlah penduduk yang produktif dan tidak produktif seperti lansia dan anak-anak. Yang ketiga, persebaran penduduk. Persebaran penduduk yang tidak merata dialami Indonesia. Pulau Jawa menjadi magnet yang paling luas untuk warga Indonesia mendapatkan pekerjaan yang layak. Dan yang kedua, kondisi pendidikan. Pendidikan merupakan kebutuhan untuk semua orang. Pendidikan menjadi faktor elevator atau saluran mobilitas bagi anak untuk meningkatkan statusnya. Yang ketiga, kondisi ekonomi. Faktor ekonomi seringkali dianggap sebagai penyebab utama munculnya ketimpangan sosial. Ketidakmerataan pembangunan wilayah terlihat dengan adanya wilayah yang maju dan wilayah yang tertinggal. Dan yang keempat, kondisi kesehatan. Fasilitas kesehatan yang tidak merata mempengaruhi kesehatan di masyarakat setempat berbeda. Kebutuhan atas fasilitas dapat mempengaruhi sumber daya manusia di wilayah tersebut. Yang kelima, kemiskinan. Kemiskinan merupakan penyebab utama terjadinya ketimpangan sosial. Ada yang beranggapan bahwa kemiskinan adalah takdir, dan ada juga yang beranggapan bahwa kemiskinan terjadi karena timbulnya rasa malas. Dan yang keenam, kurangnya lapangan kerja. Lapangan pekerjaan memiliki pengaruh yang sangat besar bagi ekonomi masyarakat. Faktor penyebab pengangguran: satu, rendahnya kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, angkatan kerja yang lebih tinggi. Dan yang ketiga, kurangnya percaya diri menjadi pencipta lapangan pekerjaan. Yang keempat, minimnya jumlah pekerja. Yang kelima, perbedaan status sosial di masyarakat. Perbedaan status sosial terjadi karena adanya lapisan atau spekulasi
Yang pertama, guru dan majikan. Yang kedua, kualitas lulusan pendidikan SD, SMP, SMA, dan sarjana. Yang ketiga, penguasa tokoh partai politik dan masyarakat. Yang keempat, kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Contoh ketimpangan kesenjangan sosial ekonomi. Yang pertama, orang yang berpendidikan formal tinggi akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan daripada orang yang tidak memiliki pendidikan formal. Yang kedua, peradilan yang lebih berpihak kepada kelas atas daripada kelas bawah dalam menjatuhkan hukuman. Yang ketiga, kurangnya fasilitas umum bagi kaum difabel. Yang keempat, standarisasi pendidikan ujian nasional yang tidak mempertimbangkan tentang pemerataan pendidikan di berbagai wilayah. Yang kelima, orang yang berpakaian bagus dan mahal akan mendapatkan perlakuan istimewa dibandingkan orang yang berpakaian seadanya. Dari apa yang sudah saya sampaikan, apa ada yang ingin bertanya? Dari kelompok 2. Di antara faktor penyebab kesenjangan ekonomi, faktor apa yang paling utama menyebabkan kesenjangan ekonomi? Jelaskan. Jadi dia bertanya mengenai faktor apa yang paling utama menyebabkan kesenjangan sosial ekonomi. Silakan dijelaskan oleh kelompok 2 atau kelompok 3. Silakan didiskusikan dengan temannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Yang paling utama menyebabkan kesenjangan ekonomi adalah kemiskinan. Banyak yang beranggapan bahwa kemiskinan adalah suatu takdir dan ada juga yang beranggapan bahwa kemiskinan terjadi karena adanya rasa malas. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa kemiskinan terjadi karena adanya faktor internal atau dalam diri individu. Yang kemudian inilah yang menjadi faktor utama terjadinya kesenjangan ekonomi. Apakah sudah jelas? Ya, kelompok 2. Yang jelas kelompok 2. Apa tadi yang menjadi faktor utama? Kemiskinan. Dikarenakan karena bersama atau faktor internal yang ada dalam diri individu yang menyebabkan tidak bisa maju dan miskin terus. Nah, lanjut. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Ayo silakan kelompok lain, ada yang mau bertanya? Saya rasa kelompok sudah jelas. Baik, kalau tidak ada yang mau bertanya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang giliran kelompok 2. Silakan kelompok 2 mempresentasikan hasil dari diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang dampak kesenjangan sosial ekonomi. Yang pertama, pengangguran dan kemiskinan. Kesenjangan sosial dapat dilihat dari naiknya angka kemiskinan dan pengangguran setiap tahunnya. Jika suatu negara sudah didominasi oleh masyarakat yang miskin dan pengangguran, maka pendapatan negara tersebut sudah pasti sangat rendah. Hal ini terjadi karena daya beli dari masyarakat akan menurun, sebab mereka tidak memiliki pendapatan yang pasti. Kondisi inilah yang bisa menyebabkan keuntungan perusahaan menjadi tidak optimal. Yang kedua, target pasar tidak jelas. Tak hanya menciptakan kemiskinan dan pengangguran, kesenjangan sosial juga bisa mempengaruhi target pasar suatu bisnis. Hal tersebut akan membuat target pasar para pemilik bisnis menjadi tidak jelas. Jika perusahaan memiliki target pasar masyarakat kelas menengah ke bawah, tentu hal ini akan membuat perusahaan tersebut mengalami kerugian. Hal ini terjadi karena daya beli masyarakat cenderung tidak menentu. Akan tetapi, jika perusahaan memiliki target pasar untuk masyarakat menengah ke atas, hal itu tidak tentu akan membuat perusahaan untung, sebab umumnya masyarakat kelas menengah ke atas lebih menyukai produk luar negeri. Yang ketiga, langkanya tenaga kerja yang kompeten.
Meski di Indonesia tergolong memiliki banyak pengangguran, namun masih banyak perusahaan yang merasa dirinya kesulitan dalam mendapatkan tenaga kerja. Hadirnya kesenjangan sosial yang ada di dalam masyarakat juga mempengaruhi tingkat kualitas pendidikan warganya. Di Indonesia sendiri banyak orang yang pendidikannya di bawah rata-rata. Tapi tidak dipungkiri, sarjana di Indonesia juga cukup banyak. Akan tetapi, faktanya banyak dari mereka yang belum mempunyai keahlian yang dibutuhkan perusahaan Indonesia. Terlebih untuk mereka yang belum berpengalaman. Dan yang keempat, maraknya kasus kejahatan. Di negara kita Indonesia, kasus kejahatan tergolong tinggi, bahkan baru-baru ini banyak kejahatan yang berasal dari para hacker, di mana hal tersebut merugikan beberapa perusahaan besar, sebab para hacker ini berhasil meretas data-data yang tergolong penting. Tingginya kasus kejahatan sejalan dengan tingginya tingkat kesenjangan sosial yang terjadi. Hal ini tentu tidak jauh dari permasalahan ekonomi atau keuangan. Seperti yang kita ketahui bahwa ekonomi adalah salah satu faktor terbesar yang bisa membuat seseorang melakukan tindakan kejahatan. Baik, dari materi yang saya paparkan, apakah ada yang mau bertanya? Dari kelompok 4, silakan. Dari paparan kelompok 2, kami melihat beberapa dampak kesenjangan sosial ekonomi. Bagaimana akibat apabila kesenjangan sosial ekonomi dibiarkan di Indonesia? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Yang pertama, timbulnya kriminalitas, pengangguran, serta kemiskinan. Kriminalitas muncul karena ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, timbulnya kecemburuan sosial terhadap kelompok lain. Kelompok masyarakat merasa cemburu ketika melihat kelompok masyarakat lainnya bisa memenuhi segala kebutuhannya, baik kebutuhan kelompok maupun kebutuhan lainnya seperti kendaraan dan lain-lain. Yang ketiga, timbulnya kelompok dalam masyarakat. Kesenjangan sosial ekonomi melahirkan kelompok-kelompok dalam masyarakat, contohnya kelompok kaya dan miskin. Kelompok kaya memiliki gaya hidup serba mewah, sedangkan kelompok miskin hidup serba kekurangan. Apakah sudah jelas? Sudah. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Sekian penjelasan dari kami kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah video pemaparan dari kelompok 2, di mana dia di sini dampak dari kesenjangan sosial ekonomi. Tadi ada temannya yang bertanya mengatakan kenapa, bagaimana kalau dampak kesenjangan sosial ekonomi itu dibiarkan di Indonesia. Temannya sudah menjawab. Jadi kalau dibiarkan itu akan mengakibatkan ya timbulnya kriminalitas dan kemiskinan, kemudian kecemburuan sosial dan kelompok dalam masyarakat itu akan menjadi dua, ya, ada kelompok kaya dan ada kelompok miskin. Nah, kemudian sekarang lanjut ke kelompok 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini untuk mempresentasikan solusi untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi. Agar dapat kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat tidak terjadi atau setidaknya diminimalisir, maka diperlukan sosial untuk umat sendiri. Upaya aktif pemerintah untuk bisa mengatasi kesenjangan sosial ekonomi diperlukan beberapa upaya aktif dari pemerintah dan masyarakat. Berikut ini beberapa upaya mengatasi kesenjangan sosial ekonomi. 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia harus ditingkatkan agar mampu bersaing dan punya keahlian untuk belajar. Dengan demikian, masyarakat akan mendapatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, memberikan akses yang sama kepada seluruh masyarakat. Masyarakat harus mendapatkan akses yang sama untuk menggunakan fasilitas kesehatan, pendidikan, teknologi, dan ekonomi. Dengan memberikan akses yang sama, kesenjangan sosial bisa berkurang karena tidak ada perbedaan di kelompok masyarakat. Yang ketiga, mengoptimalkan pengolahan dan pemanfaatan sumber daya agar kesenjangan sosial bisa teratasi. Sumber daya harus diolah dan dimanfaatkan dengan baik. Contohnya, masyarakat punya hak yang sama untuk mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam perairan. Pemerataan pembangunan upaya lain untuk mengatasi kesenjangan sosial adalah
tidak hanya berfokus di satu daerah saja. Misalnya pembangunan fasilitas, pendidikan, kesehatan, dan fasilitas publik di daerah kabupaten. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Ada yang bertanya? Dari kelompok 1. Tadi di poin nomor 2 kami mendengar salah satu solusi dari kesenjangan sosial ekonomi adalah memberi akses yang sama kepada setiap masyarakat untuk menggunakan fasilitas kesehatan, pendidikan, teknologi, dan ekonomi. Tapi mengapa dalam kenyataannya tidak seperti itu? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Sebenarnya pemerintah sudah mengupayakan hal tersebut, tapi dalam kenyataannya sangat sulit dikarenakan masyarakat itu sangat banyak dan bertempat tinggal di pelosok yang kemudian bisa saja tidak terdeteksi oleh sistem pemerintah. Seperti program Indonesia Sehat, kadang karena sistemnya error, yang kaya yang dapat kartu sehat, yang miskin tidak dapat kartu sehat. Ya, bisa diterima? Mungkin itu saja. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ya pemaparan kelompok 3 tadi. Di situ ada temannya yang bertanya kenapa kok pemerataan itu sangat sulit sekali dilakukan. Dikarenakan itu biasanya karena sistem yang error yang mengakibatkan banyak sekali kesalahan di pemerintah. Seharusnya yang mendapatkan kartu miskin itu tidak mendapatkan, malah yang kaya yang mendapatkan kartu miskin, yang miskin tidak mendapatkan kartu miskin. Jadi seperti itu. Nah, kemudian dari rangkaian pembelajaran tadi saya rasa kalian sudah mengerti ya semuanya, mulai dari pengertian sampai kemudian solusi yang ditawarkan untuk mencegah kondisi ketimpangan sosial ekonomi. Nah, kemudian sebelum kita mulai pembelajaran ini, terlebih dahulu ada yang saya mau memberikan kalian tugas dulu ya. Nah, setelah kalian melakukan pembelajaran ini, bagaimana perasaan kalian? Ya, merasa senang ya, dan merasa sudah memahami semua materi yang ada. Nah, kemudian sekarang saya akan memberikan tugas ya. Tugasnya silakan ya, nanti kalian saya kirimkan ke WA grup. Namun di situ setelah saya kirim kalian baca, setelah itu kalian kerjakan, setelah itu kalian setelah mengerjakan kalian langsung mengirim kepada saya dengan menggunakan WA pribadi. Jangan nge-share-nya di WA grup ya, karena nanti bisa dicontek oleh teman kalian. Jadi untuk mengatasi supaya tidak dicontek, maka dikirim ke WA pribadi saya. Nah, sudah jelas ya tugasnya? Ya. Nah, itu sekarang ada yang mampu menyimpulkan apa pembelajaran kita pada siang hari ini. Ya, silakan temannya, sudah ada yang siap untuk menyimpulkan apa pembelajaran kita pada hari ini. Dari pembelajaran tadi saya disimpulkan ketimpangan kesenjangan sosial ekonomi adalah keadaan yang tidak seimbang di masyarakat yang mengakibatkan perbedaan yang mencolok, terutama berkaitan dengan perbedaan penghasilan yang sangat tinggi antara masyarakat kelas atas dan kelas bawah. Faktor penyebab kesenjangan sosial ekonomi: 1. Kondisi demografi terdiri dari 1. Jumlah penduduk, 2. Komposisi penduduk, 3. Persebaran penduduk, 2. Kondisi pendidikan, 3. Kondisi ekonomi, 4. Kondisi kesehatan, 5. Kemiskinan, 6. Kurangnya lapangan kerja. Contoh ketimpangan kesenjangan sosial ekonomi: peradilan yang lebih memihak orang kelas atas dibandingkan kelas bawah dalam menjatuhkan hukuman. Dampak kesenjangan sosial ekonomi: 1. Pengangguran dan kemiskinan, 2. Target pasar tidak jelas, 3. Lemahnya tenaga kerja komponen, 4. maraknya kasus kejahatan. Solusi untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi: pemerintah harus melakukan pemerataan pembangunan di semua daerah. Ya, demikian kesimpulan yang sudah diberikan oleh temannya ya. Itu mulai dari pengertian, kemudian faktor, kemudian dampak, kemudian solusi dari kesenjangan sosial ekonomi. Nah, sekarang kita untuk minggu depan, setelah kemarin kita sudah mempelajari kriminalitas sebagai masalah sosial, sekarang kita mempelajari kesenjangan sosial ekonomi sebagai masalah sosial. Nah, untuk pertemuan besok kita akan
minggu depan kalian harus browsing dulu mengenai konflik sosial karena kita akan mempelajari materi konflik sosial. Nah, untuk pelajaran kita pada pagi hari ini, silakan secara dua kelas berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Mulai.